podcast kali ini kita akan membahas tentang sebelum kita masuk kepada inti dari podcast ini, kita harus tahu terlebih dahulu kita ini dari mana. Asalnya dari mana? Iya, betul sekali. Dan kita akan mulai dari narasumber pertama kita. Silakan Kak. Baik teman-teman, saya Indrawati Lapele, asalnya dari Banda Neira. Dari saya mahasiswa semester 3 Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam. Ini Kak Indra ya biasa Iya, dipanggil ya. iya. Oke, kita akan masuk kepada narasumber kedua kita ya. Silakan Kak. Oke, jadi perkenalkan nama saya Zikra Maulana Matimena, biasa dipanggil Eji. Asal saya dari Latu, fakultas saya Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam. Nah, itu tadi narasumber ketiga ya guys, namanya bisa dipanggil Kak Ezi ya. Iya, di sini saya selaku narasumber ketiga ya guys, dan saya akan membantu acara kali ini. Dan saya bernama Nurlaila Ramadhani. Saya sama seperti kakak ini dari Fakultas Syariah Hukum Pidana Islam. Saya berasal dari Gemba. Nah, sebelum kita kan sudah memasuki dalam pembahasan podcast kali ini. Sebelum itu kita harus tahu, dan kita tanya dulu kepada Kak Indra ya. Kita tanya, kenapa sih Kak hal itu tuh penting? Ya, jadi saya akan menjelaskan ya teman-teman, mengapa HAN itu penting. Jadi HAN adalah cabang hukum yang mengatur seluruh kegiatan pemerintah, termasuk struktur, proses, dan hubungan antar pemerintah dengan warga negara dalam menjalankan tugas wewenang negara. Dan ada juga HAN yang memiliki dualitas, yaitu sebagai instrumen kontrol pemerintah atas masyarakat sekaligus memberi kesempatan masyarakat mengawasi kebijakan pemerintah. Oh, berarti hal itu sangat penting ya? Ya, benar sekali, sangat penting ini. Nah guys, karena kita sudah melakukan opening, kita sudah melakukan perkenalan dan lain sebagainya, dan teman-teman harus tahu nih, kita akan apa saja yang akan kita bahas ya. Pertama kita akan bahas pengertiannya ya Kak ya. Terus kita akan membahas aspeknya, kita akan membahas tentang teori dan juga tujuan objek administrasi negara. Sebelum itu kita akan langsung saja kita akan masuk kepada narasumber pertama kita. Silakan Kak. Baik. Jadi teman-teman, di sini saya sebagai narasumber pertama ya akan menjelaskan tentang apa itu objek hukum administrasi negara. Jadi, objek HAN adalah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam hukum administrasi negara. Menurut Profesor Juku Sutono, objek HAN adalah pemegang jabatan dalam negara atau alat-alat perlengkapan negara dan warga negara. Ada juga menurut Sohino, objek HAN sama dengan objek hukum tata negara atau HTN, yaitu negara, namun dengan perbedaan fokus. Oke guys, tadi itu adalah pengertian dari objek hukum administrasi negara. Nah, di sini ada yang janggal gak sih guys? Ternyata ada perbedaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Apa itu perbedaannya? Oke, jadi saya akan menjelaskan ya perbedaan antara HAN dan HTN. Kalau HAN itu sifatnya negara yang bersifat bergerak, yaitu jabatan atau alat perlengkapan negara telah melaksanakan tugasnya sebagai fungsi. Sedangkan HTN itu negara yang bersifat diam, yaitu alat perlengkapan negara belum menjalankan fungsinya atau struktur dasar. Itu saja penjelasannya. Wah, sangat jelas sekali ya guys. Oke, kita tadi sudah membahas tentang pengertiannya juga. Sekarang kita akan masuk kepada poin kedua, atau kita akan bersama dengan Kak Eji tentang aspek-aspek objek hukum administrasi negara. Boleh silakan Kak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek utama objek hukum administrasi negara yang meliputi seluruh aspek pelaksanaan tugas dan wewenang oleh badan-badan pemerintahan. Yang pertama ada aspek kelembagaan, mengatur struktur, wewenang, dan fungsi organ pemerintah, pembentukan hierarki atribusi wewenang. Yang kedua, aspek tindakan hukum mencakup tindakan pemerintahan yang berkonsekuensi hukum, peraturan KTUN, peraturan kebijakan perbuatan perdata. Yang ketiga, aspek hubungan hukum mengatur
interaksi publik, vertikal, pemerintah warga, dan horizontal antara lembaga pemerintah. Poin yang keempat, perlindungan hukum bagi warga negara, memastikan tindakan pemerintah diawasi dan warga negara terlindungi dari kesewenang-wenangan. Di dalam itu ada poin pertama yaitu mekanisme kontrol, pengawasan preventif sebelum dan represif sesudah tindakan. Poin yang kedua, sistem peradilan, lalu jalur administratif, keberatan dan yudisial, gugatan ke PT UN. Oke, jadi di dalamnya ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUBP. Ada 4 poin, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, larangan penyalahgunaan wewenang. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Eji ya tentang aspek-aspek objek hukum administrasi negara. Dilihat-lihat Kak India kayaknya mengalami keganjalan nih teman-teman. Apa itu keganjalan? Jadi di sini Kak Eji saya mau menanyakan, kenapa sih kita harus mendapatkan kepastian hukum? Boleh Kak langsung dijawab ya. Oh, jadi kepastian hukum itu harus ada karena tindakan harus berdasarkan hukum jelas dan tertulis. Contoh dari hukum yang jelas dan tertulis itu apa ya? Oke, jadi di dalamnya itu ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasannya cukup jelas ya Kak. Jelas sekali. Iya betul. Jadi karena kita sudah mendengarkan pembahasan kita yang kedua, kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga ya guys ya. Saya sendiri akan menjelaskan tentang teori dan tujuan objek hukum administrasi negara. Nah, langsung saja kepada teorinya. Di sini teorinya itu ada 4 yang kita ambil ya guys. Di sini ada teori negara hukum, teori residu, teori Dwi Praja, dan teori good governance. Di mana teori negara hukum itu menjadikan hukum sebagai dasar tindakan pemerintahan, prinsip legalitas, dan membatasi kekuasaan. Terus masuk kepada teori residu. Teori residu ini hukum administrasi negara sebagai hukum sisa setelah mengeluarkan hukum tata negara, perdata, dan pidana, fleksibel untuk negara kesejahteraan. Teori Dwi Praja, di mana membedakan fungsi politik dan fungsi administrasi, memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan. Terus teori good governance, di mana mengubah fokus menjadi tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Langsung saja kita masuk pada tujuannya ya guys. Di sini ada tujuan utama objek hukum administrasi negara, yaitu ada mewujudkan penyelenggaraan negara yang tertib, terus mengontrol penyalahgunaan wewenang, memberikan perlindungan hukum bagi warga negara, dan mengoptimalkan pelayanan publik. Nah itu dia guys penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang teori dan tujuan hukum administrasi negara. Tapi bentar Kak, kayaknya Kak Eji punya keganjalan ya yang mau ditanyakan. Oh silakan Kak, boleh. Jadi yang ingin saya pertanyakan itu fungsi politik dan fungsi administrasi dalam teori Dwi Praja. Oh tentang itu ya Kak, saya langsung coba menjawabnya ya Kak, boleh ya. Di sini tentang fungsi politik, di mana fungsi politik itu dia berkaitan dengan pembentukan kebijakan negara yang paling mendasar Kak. Itu seperti pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif. Terus kalau fungsi administrasi itu dia berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan terus dalam praktik sehari-hari. Ini adalah objek dari kajian hukum administrasi negara Kak. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Iya. Oke guys, jadi kita sudah melaksanakan semuanya ya guys. Kita sudah melakukan opening, perkenalan, dan pembahasan serta tanya jawab yang ada pada podcast kita. Nah guys, kita sudah mengakhiri semua
kegiatan podcast kita. Dan kita akan melakukan sesi penutupan ya. Sebelum itu kita akan mendengarkan pantun dari Kak Eci sebelumnya. Oke, jadi kalau saya pantun kalian bilang cakep ya. Oke. Hari Senin di kota tua, Cakep. naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar kami semua. Saya Zikra Maulana Watimena undur diri. Saya Nurlaila Ramadhani pamit undur diri. Saya Nurwati Lapele pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.